Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita pada hari ini untuk belajar tematik. Hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Kita akan masuk di pembelajaran yang ketiga. Langsung saja disimak ya anak-anak. Gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu memiliki fungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Nah, gambar dekoratif ini bisa ditemukan pada karya seni daerah, seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Nah, objek gambar dekoratifnya itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa salah satunya ya. Contohnya di sini ada sebuah mangkuk. Mangkuk ini memiliki hiasan pada permukaannya. Nah, gambar hiasan inilah yang disebut dengan gambar dekoratif, supaya mangkuk ini terlihat lebih indah. Nah, gambar dekoratif yang ada pada mangkuk ini objeknya adalah tumbuhan ya, karena berupa bunga dan daun. Kemudian coba perhatikan pada gambar selanjutnya. Ini ada sebuah benda, ada banyak benda yaitu guci. Nah, pada guci ini permukaannya itu terdapat gambar dekoratif. Kemudian gambar dekoratif juga bisa kita temukan pada kain batik. Di sini objeknya adalah tumbuhan ya. Kemudian untuk gambar selanjutnya ini adalah gambar dekoratif dengan objek tumbuhan. Nah, kalau yang ini adalah dengan objek manusia ya. Kemudian yang ini gambar burung hantu. Tentu saja ini adalah gambar dekoratif dengan objek hewan. Nah, kalau gambar ini menurut anak-anak objeknya apa ya? Apakah manusia? Apakah tumbuhan? Atau hewan? Nah, ini adalah gambar ikan, berarti objeknya adalah hewan. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa gambar hias itu merupakan gambar yang disederhanakan. Contohnya pada gambar ikan ini ya. Ikan ini adalah gambar yang telah disederhanakan. Namun, meskipun sudah disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi tetap mirip ya dengan bentuk ikan pada aslinya. Nah, bentuk dan warna pada gambar hias terkadang memang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, karena tadi kita sudah melihat begitu banyak gambar dekoratif tentang hewan, tumbuhan, dan juga ada manusia, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, ketika kita belajar tentang perkembangbiakan hewan pada teks, itu tentu saja pada teks tersebut terdapat banyak kosakata ya. Nah, ketika anak-anak belum mengetahui makna dari kosakata itu, silakan anak-anak bisa mencari menggunakan KBBI yang ada di internet. Kemudian anak-anak juga bisa berlatih membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut supaya anak-anak semakin terlatih dalam membuat kalimat ya. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku pulpena halaman 64. Kita akan membaca teksnya secara bersama-sama. Silakan dibuka. Apakah sudah ketemu semua?
Oke, di situ judulnya yang bawah ya, yang "Ayo Berlatih". Ada teks bacaan berjudul Perkembangbiakan Ikan. Kita baca bersama ya. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap perkembangan perkembangbiakan ikan. Jadi, untuk hewan-hewan yang ada di dunia ini itu memiliki daur hidup atau siklus hidup. Nah, di sini contohnya adalah daur hidup ikan yang dimulai dari telur ikan. Kemudian, setelah telurnya menetas, itu akan menjadi larva. Nah, larva ini bertumbuh menjadi ikan muda. Lalu tahapan yang terakhir adalah ikan dewasa. Nah, kenapa dinamakan daur hidup? Karena setelah menjadi ikan dewasa nantinya akan terulang kembali siklus ini. Jadi ikan dewasa ini akan bertelur. Jadi nanti daurnya dimulai lagi dari telur, larva, ikan muda, lalu ikan dewasa. Begitu seterusnya. Nah, sekarang anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu arti dari dewasa, larva, dan daur hidup yang ada di halaman 65? Nomor 2. Kalau tumbuh tentu saja anak-anak sudah tahu ya, karena waktu itu sudah pernah kita cari di KBBI. Nah, sekarang kita bahas yang arti dari kosakata dewasa, larva, dan daur hidup. Nah, untuk arti kata dewasa adalah telah mencapai kematangan. Jadi, untuk makhluk hidup ketika telah mencapai tahap dewasa, maka sudah siap untuk berkembang biak lagi. Seperti tadi contohnya ikan yang sudah dewasa ini sudah siap bila berkembang biak lagi menghasilkan telur. Jadi tidak mungkin ya, misalnya larva. Dari larva ini kan belum dewasa ya, kemudian berkembang biak menjadi berkembang biak menghasilkan telur. Itu tidak mungkin ya, karena daur hidupnya itu berurutan. Nah, kemudian arti dari larva adalah anak ikan yang baru menetas dari telur berukuran sangat kecil. Kemudian, arti dari daur hidup adalah rangkaian penahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup mulai dari remaja, dewasa, sampai terjadinya spora atau biji atau telur yang dibuahi lagi. Jadi tergantung dengan makhluk hidupnya apa ya. Untuk daur hidup hewan pun ada berbeda-beda ya. Kalau hari ini kita hanya belajar tentang daur hidup ikan. Mungkin anak-anak tertarik dengan daur hidup hewan lainnya, silahkan bisa dicari di internet. Nah, berbicara soal ikan yang berkembang biak dengan cara bertelur, tentu saja sekali bertelur itu bisa sampai ribuan. Nah, dari telur-telur itu kita juga bisa belajar untuk menghitung perkalian. Jadi untuk perkalian itu juga ada soal cerita. Untuk langkah-langkah mengerjakannya, tentu saja yang pertama anak-anak harus membaca soalnya dengan cermat, sehingga dapat memahami maksud dari soal itu dengan baik. Setelah sudah paham, anak-anak dapat menuliskan kalimat matematikanya. Jangan lupa, setiap soal cerita harus ditulis caranya. Dan juga ditulis kalimat kesimpulannya menggunakan jadi.
Oke, di sini langsung saja kita lihat contohnya. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Oke, jadi kita lihat ya, ini ada 3 ember. Nah, satu embernya berisi 320 ekor. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah seluruhnya? Kalau di kelas 2 sudah diajari ya bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, di kelas 3 ini anak-anak akan belajar tentang perkalian dengan sifat komutatif atau pertukaran. Jadi, yang berulang di sini adalah jumlah ikannya sebanyak 320. Berarti kalimat matematikanya kita tuliskan 3 dikali 320. Nah, karena berlaku sifat pertukaran, maka untuk mempermudahnya kita bisa menukarnya menjadi 320 dikali 3. Hasilnya akan sama saja. Sudah kita buktikan pada pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk mempermudah perkalian bersusun ke bawah seperti ini, angka yang paling banyak ini dikalikan dengan yang nilai tempatnya paling sedikit ya. Kalau 320 ini kan terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Sedangkan angka 3 hanya terdiri dari nilai tempat satuan. Maka nilai tempat yang banyak itu kita tempatkan di atas supaya mudah. Nah, ini adalah perkalian dengan cara bersusun pendek. Jadi anak-anak harus hafal dulu ya perkaliannya. Bila belum hafal, silahkan anak-anak belajar terus ya supaya lebih hafal lagi. Jadi di sini contohnya ya, 320 dikali 3. Kita hitung dulu dari yang paling belakang yaitu satuan. 0 dikali 3 sama dengan 0. Ingat ya, semua bilangan bila dikalikan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 0. Oke, lanjut ke puluhannya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu ratusannya 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini kalimat kesimpulannya. Jadi, ikan hias Udin semuanya ada 960 ekor. Nah, kita bisa mengerjakan dengan cara lain. Bila misalnya anak-anak bingung dengan cara bersusun pendek, ada cara lain. Nah, caranya seperti ini. 320-nya itu kita uraikan dulu menurut nilai tempatnya. Jadi, bila diuraikan menjadi 300 ditambah 20 ditambah 0 ya aslinya di sini. Tetapi tidak perlu ditulis tidak apa-apa karena 0. Karena semua bilangan bila dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Maka bila tidak dihitung untuk satuannya yang 0 tidak apa-apa. Nah, sekarang ikan hias Udin ada berapa? Nah, untuk masing-masing nilai tempat ini kita kalikan dengan banyaknya ember, yaitu 3. 3 dikali 300 sama dengan, nah, ini kan 300 kelihatannya besar ya, padahal kalau dihitung ini cepat loh. Kita tinggal menghitung yang angka bukan nolnya, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian, nolnya ini kita tinggal tambahkan saja di belakang angka 9. Kalau di depan angka nolnya ada 2, maka di belakang tinggal ditambahkan angka nolnya ada 2. Kemudian 20 ini kita pindahkan juga di sini, lalu dikali dengan jumlah ember, yaitu 3. Nah, kita tinggal lihat saja 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian di sini ada satu buah angka 0, maka tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, hasilnya sama dengan 60.
Kemudian, bila sudah diperoleh hasil seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, untuk menjumlahkannya tentu saja dari satuannya dulu. 0 dikali 0 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian puluhannya. 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kemudian nilai ratusannya 9. Bawahnya tidak ada, maka langsung kita turunkan menjadi 9. Jadi hasil akhirnya itu ikan hias udin semuanya ada 960 ekor. Nah, kita bandingkan dengan cara penghitungan pada cara yang pertama, yaitu dengan perkalian bersusun pendek. Hasilnya sama 960. Tetapi kalau menurut Bu Amalia sebagai latihan memang lebih mudah bila menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan kita menguraikan terlebih dahulu nilai tempat dari bilangannya. Nah, sekarang ada contoh yang kedua. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, ngomong-ngomong, anak-anak tahu tidak kalau ikan itu bernafasnya dengan apa ya? Ikan bernafas dengan menggunakan insang, betul. Nah, sekarang kita hitung ya, ada berapa banyak nih ikan kokinya. Nah, di sini Bu Amalia menggunakan cara yang kedua ya, yaitu dengan menguraikan nilai tempatnya. Karena menurut Bu Amalia ini lebih mudah bila anak-anak belum hafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Tetapi kalau sudah hafal, akan lebih mudah menggunakan cara bersusun pendek. Nah, sekarang kita lihat dulu ya dengan menguraikan nilai tempatnya. Jadi di sini ada 110 ekor, maka kita tulis juga di sini 110 sama dengan. Nah, ini kita uraikan. Ratusannya menjadi 100, kemudian puluhannya menjadi 10. Jadi 100 ditambah 10. Aslinya bisa ditambahkan, ditambah satuannya 0. Tetapi bila tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kemudian yang ditanya adalah ikan koki semuanya, maka kita tuliskan semua ikan koki. Nah, sekarang kita lihat nih, akuariumnya ada 7. Berarti masing-masing nilai tempat ini kita kalikan dengan 7. 7 dikali 100 sama dengan 700. Gampang ya, tinggal 7 dikali 1 sama dengan 7. Lalu nolnya ini ada 2, pindahkan ke sini. Kemudian 7 dikali 70. Maaf, ini harusnya 7 dikali 10. Sebentar, Bu Amalia betulkan dulu ya. Oke, sudah 7 dikali 10. Hasilnya sama dengan 70. Nah, tinggal kita jumlahkan saja dari satuannya 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 7 sama dengan 7. Kemudian 7 langsung kita turunkan menjadi 770. Jadi ikan hias udin semuanya ada 770 ekor. Nah, seperti itu anak-anak cara menghitungnya. Lebih mudah kan menggunakan nilai tempat yang diuraikan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Oh ya, ini Bu Amalia ada soal tantangan bagi anak-anak. Coba anak-anak lihat. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, coba siapa yang bisa mengerjakan? Silakan anak-anak bisa kerjakan di buku catatan saja supaya untuk anak-anak latihan.
Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bertambah ilmu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.